Jadi kita kerja itu sekarang di Pengalaman kerja pertama itu di mana setelah lulus? dan memang dorang lihat ini orang tak bisa sih kayaknya ada penyakit gangguan kejiwaan begitu, jadi ya sudahlah. Jadi ini langsung mulai sudah. Iya. Berapa? Tahun depan. Kau Belum apa itu rasa lucu sebenarnya. Cuman sekarang yang kita ingin karena lucu, kita geli. sekarang yang kita ingin tanya itu pertama adalah tentang anak kerja di mana sekarang? Kita kerja. Jadi kita kerja itu sekarang di salah satu perusahaan farmasi. Oke. Di Indonesia lah. Perusahaan yang bergerak di dunia farmasi, obat-obatan. Tapi basically kan kita memang bukan secara akademik, kita waktu pada saat kita kuliah kita memang tidak sama sekali memiliki background ini sih. Jadi kan ya everyone knows lah tuh kita anjir. Karena kuliah jurusan kita sastra Inggris. Ya pengennya sih sastra Rusia, tapi kebetulan di Unsur tidak tersedia. Iya. Jadi ya memang satu-satunya yang memang ya boleh mau ini pak kita ya cuma Inggris. Sastra Inggris. Pengalaman kerja pertama itu di mana setelah lulus? Pengalaman sebelumnya kan kita pernah kerja juga. Iya, pas kuliah pernah kerja. Pernah kerja. Atau sebelum kuliah? Serabutan. Sebelum kuliah? Sebelum kuliah pernah kerja. Sebelum kuliah pernah kerja. Jadi sebenarnya DP faktanya tuh kita kuliah itu nanti 4 tahun setelah kita lulus SMA sih. Oke. Jadi bukan 4 tahun, 3 tahun sih. 3 tahun setelah lulus SMA. Jadi ada proses yang namanya kita rehat sejenak sih. Oke. Tapi rehat itu kita sambil rehat, kita sambil ikut tes juga. Tes apa? Keperawanan. Nah, tes ini sih, tes apa DP nama? Pokoknya tes-tesnya ada ikut tes CPNS begitu. CPNS ada. Kemenkumham gitu. Ada sempat. Polisian ada. Oh, tapi sempat kasihan nih, tapi kasihan jatuhnya di psikologi kayak psikotes. Bukan psikotes. Kurang beruntung sih. Oh gitu. Sopan Tohir? Belum. Kebetulan baru sampai di kesehatan kedua sih. Oh, kesehatan kedua. Dan memang dorang lihat ini orang tak bisa sih kayaknya ada penyakit gangguan kejiwaan begitu, jadi ya sudahlah. Mungkin belum rezeki juga. Jadi pas pada saat itu ketika kita tes kita taradapa. Jadi kita langsung kerja di ini juga apa nama bagian retail begitu sih. Oke. Nah, jadi kayak ya, tapi waktu itu kita bukan sebagai orang yang memasarkan. Kalau memasarkan berarti kan kita marketing toh, tapi lebih kayak DP bahasa halus sih debt collector begitu sih. Tapi bukan debt collector yang kita datang ke sana ke orang dulu supaya kita demparang atau apa gitu. Bukan. Jadi memang kita di situ kita cuman kayak ambil orang apa tagihan. Tagihan. Jadi orang ambil barang di toko begitu. Itu kan kayak sejenis salesman sih sebenarnya sih itu sih. Ada juga yang begitu, ada yang sampai jadi kan kalau salesman. Ada yang dapat duit demparang begitu. Agak jahat. Cuma maksudnya ada juga orang kan yang begitu sekalian dong order. Ada. Tapi kalau ada yang juga yang kayak begitu cuma batagi. Ada cuma batagi. Iya batagi, tapi kan maksudnya kan kebanyakan orang-orang kan kayak misalnya apa nama ketika orang datang, orang mewakili perusahaan yang itu dan memang pempetamang yang sebenarnya harus memasarkan, dia pada saat itu tidak bisa ada di situ. Biasanya orang-orang ya orang sebut tompe customer lah ya. Tompe customer itu menitipkan sih. Oh, penghuni orderan. Pesan-pesan terakhir. Itu kan orderan. Bukan orderan. Betul. Jadi memang kita biasanya juga ya mungkin saya kan perusahaan jadi memang bekerja teamwork toh. Kata orang teamwork gitu. Tapi jadinya kerja kelompok, yang satu kerja yang lain berkelompok gitu. Terus jadi apa DP nama? Memang kita jaga bantu sih begitu. Nah, pada saat itu ketika kita so bosan dengan tapi dunia pekerjaan, mungkin pada saat itu kita berpikir bahwa berapa tahun di situ? 1
tahun lebih lah. Kita lupa sih, sekitaran 1 masuk 2 sih. 1 masuk 2 deh. Akhirnya kita berpikir bahwa mana, pendidikan itu sekarang ini rata-rata orang tuh pasti pada cari S1 tuh. Itu juga masuk dalam tapi list untuk list masa depan yang sampai sekarang kita belum lihat sih, tapi masa depan ini seperti apa sih. Terus buram. Akhirnya kita memutuskan itu kuliah. Tapi sebenarnya kita bukan karena mau kuliah ya. Kita sebenarnya dari awal kita mau kuliah, ada niat kuliah, tapi orang tua, terutama mama, itu dia kayak menuntut kita untuk masuk ke polisi. Hukum. Hukum. Kuliah hukum. Dengan kita kan memang anti politik bukan anti ya, anti, tapi kita membayangkan ketika kita lulus nanti dengan gelar sarjana hukum, tapi foto terpampang di mana-mana. Begitu. Mungkin caleg atau apa. Kayak kita anti begitu toh, anti begitu ya sudah. Dan memang kita sadar tapi orang bukan di bidang politik sih. Tapi orang memang yang berjurus ke entertain toh. Berjurus ke entertain, berjurus ke arts lah. Jadi pada saat itu memang kita ingin sekali kuliah bukan di Ternate, bukan di Tobelo, tapi mama semua kasih masuk kita di Unira by the way. Unira pada saat itu mama bilang ya sudah. Pada saat itu kan ada scholarship di Unira. Siapa tuh tak tahu, Unira kan bagus loh. Bagus banyak. Cuman mungkin kita berpikir begini sih. Kalau kita cuman diam di Tobelo waktu itu, otomatis dari segi pergaulan kita cuman bergaul di situ-situ aja. Kuliah pulang rumah. Kita mau kuliah pulang mall gitu. Lebih wow begitu. Kuliah pulang mall. Makanya sampai sekarang tapi mama tuh kayak siapa antar pulang? Tobelo belum ada mall sih mama. Tobelo ada mall. Oke, kita pulang. Ntar ada sih. Sudah. Akhirnya kita berpikir kita hanya bergaul tapi teman-teman di situ. Otomatis tapi lingkup pemikiran hanya sampai di situ. Ujungnya terada nih gitu. Akhirnya kita bilang ke mama, makanya kita ingin kuliah deh. Waktu itu tapi destinasi pertama itu ingin kuliah di Jogja. Itu pertama. Iya, karena semua orang tahu Jogja kota pelajar gitu. Ya siapa tahu mungkin bisa memiliki cerita yang lain di sana. Jogja punya kisah yang luar biasa lah. Dari tapi teman-teman sendiri yang memang ketika dorang pulang, waktu itu kita tergerak karena memang kita lihat tapi tamang-tamang ketika dorang kuliah di luar ada perbedaan yang dorang bawa ketika dorang pulang itu. Pola pikirnya berubah. Bukan pola pikir saja. Dari style outfitnya pun berbeda gitu. Gila sih. Tampilan fisiknya malah tampilan fisik lebih shining splendid. Sudah akhirnya. Tapi bukan itu sih, bukan itu tapi tujuan utama. Memang kita ingin kuliah di luar dan kita ingin memang tahu di dunia luar seperti apa. Kan pernah nonton Attack on Titan gitu? Attack on Titan loh. Tapi nggak tahu anime itu? Tahu anime itu. Anime itu kan orang dikurung dalam satu labirin tuh. Kan ada Titan tuh, Titan tuh. Nah itu sebenarnya kan orang ingin keluar. Dari situ dari labirin keluar. Ingin keluar, ingin melihat dunia luar itu seperti apa. Sama kayak kita waktu itu. Cuma di luar lah, cuma di dalam. Ingin keluar begitu. Padahal Eren ketujuan cuma ingin lihat kalau di luar itu ada pantai atau tarada gitu tuh. Sama kayak kita ingin keluar, kita ingin lihat itu di luar itu ada apa begitu. Bikin penasaran. Sudah akhirnya tak bilang tapi mama sih kurang terlalu setuju sih. Dalam artian kata memang waktu bilang di Jogja. Kita ingin kuliah di Jogja, tapi mama bukan berarti tidak setuju karena dari segi finansial, bukan. Tapi mama tahu sih, tapi orang kayak gimana ketika kita terjun dan fokus di dunia akademi, berarti kita fokus di dunia akademi. Tapi sebenarnya orang cepat bosan, tapi ada motivasi tertentu sih. Jadi tapi mama tuh tahu sekali kita di orang bagaimana, dan memang dia tahu kalau kita cepat bosan tuh. Nah, akhirnya kita pas waktu bilang kita ingin kuliah itu, tapi mama tuh kayak aduh ini anak ini kayak asli atau tarada gitu. Mau betul-betul kata tarada. Betul-betul kata. Tapi memang kita ingin niat kuliah. Nah, pada saat terus akhirnya tidak tampak gara-gara
Kamera panas guys. Kamera panas sih. Kamera panas. Mati. Akhirnya orang cari yang indoor kebetulan lagi ya. Kalau di luar kan selalu panas kan ya. Menimbulkan aroma-aroma yang tak sedap juga tuh. Oke, jadi lanjut. Tadi lihat terakhir sampai di Jogja. Sampai di Jogja. Belum balik Ternate masih di Jogja. Akhirnya waktu itu kan memang tapi mama tahu tapi kayaknya kita pangsaki begitu. Maksudnya paling muka preman begitu kalau pas ya bajalang di pasar orang kira ya memang tukang pukul sih. Nah, ya. Tapi memang itu akhirnya tapi mama bilang sudah kalau begitu cari di yang dekat dengan tempat tinggal. Waduh. Berunding akhirnya ya sudah mama ke ini deh ke Manado gitu. Oke, karena kebetulan di Manado juga ada tapi tante tuh di sana. Tapi sebenarnya waktu itu kita berimpian untuk mencerdaskan bangsa. Oke. Ya biasa anak muda tuh. Jadi panas-panas tuh ya. Jadi kayak kita lihat juga di khususnya di tapi daerah ya. Dan karena kita berpikir bahwa ketika kita ambil sastra bukan Rusia, sastra Inggris, itu pasti impactnya ada di kita pertama dan juga kita pengen sekali untuk balik ke kita pe kampung halaman tercinta itu dan terkasih untuk ya menyalurkan kita pe ilmu yang kita dapat di kampus kuliah. Kebetulan kita berpikir bahwa Inggris itu bahasa internasional toh. Nah, internasional jadi memang semua orang butuh itu gitu. Sudah berpikiran seperti itu. Akhirnya kita mencoba meyakinkan tapi orang tua Ajus toh. Pada saat itu memang tapi mama juga kayak sudahlah yang penting kuliah aja dulu toh. Nah, sudah tak kuliah. Memang pada saat kita kuliah itu kita fokus kuliah. Tapi mama dan juga tapi papa yang sekarang almarhum juga almarhum memang mendukung sekali mendukung meskipun ada beberapa makanya kita sering bilang meskipun sekarang pada saat kita kuliah itu ada orang yang memang underestimate kayak masa sih kuliah terlambat begitu ya suara-suara dari tante-tante lorong begitu. Cuman satu hal yang kita suka dari tapi papa waktu itu almarhum dia kayak satu-satunya orang yang motivasi kita untuk apa sih yang namanya akademi namanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan gitu. Nah, terus juga tapi papa juga orang yang memang kasih motivasi yang kayak ngana semua orang kan punya story-nya beda-beda nih. Story-nya beda-beda toh. Jadi kayak mungkin pada saat itu tapi papa bilang lihat saja yang punya McD gitu toh. Punya McD saja dia berhasil pada saat dia berusia di atas kepala 5. Korek kalau misalnya kita salah ya di atas kepala 5 baru dia bisa membangun sebuah company yang memang khusus di fried chicken toh. Fried chicken ya. KFC apa maksud? KFC ya KFC. Maaf. General Sanders tuh. Iya. Tapi McD juga banyak. McD juga sama. Pada saat itu. Dorang soal berumur maksudnya untuk sukses jadi untuk sukses. Iya. Tapi memang kisah beda. Kisahnya beda. Iya. Yang jelas kan kalau KFC pada saat McD dan KFC datang, Texas di Manado tutup. Dia bahas ya. Maaf. Texasnya apa? Texas chicken. Kita kira bar. Terlalu jauh guys. Oke lanjut. Atlantis sih ada sih. Oke. Sudah. Akhirnya beliau kasih motivasi dengan apa? Akhirnya kita iya sih. Jadi memang for kita rasa sih orang-orang yang memang terlambat untuk itu sebenarnya tidak ada kata terlambat sih kalau kita pribadi. Iya betul. Apalagi ketika orang menuntut yang namanya akademi itu. Yang penting anak sungguh-sungguh, anak fokus dan pasti anak mau dapat sih apa yang anak cari. Udah akhirnya pada saat itu mungkin sebenarnya sih kita memang ketika waktu kuliah itu adalah bukan diskriminasi sih tapi lebih kayak
masa anak so tua gitu, yang anak so lebih tua dari orang masuk kuliah, tapi kan sebenarnya kan bukan cuma kita gitu. Memang kita menjadi spot di situ sih. Banyak berarti yang begitu. Banyak. Cuma mungkin pada saat itu kita lebih dikenal kan. Oh iya, akhirnya lebih banyak orang bicarakan. Iya. Malu-maluin gitu di kampus. Nah, jadi terus kita awalnya malu. Setelah coba-coba jadi malu-maluin. Jadi malu-maluin. Nah, sudah. Akhirnya memang ada teman-teman juga yang di kampus yang memang kita teman-teman angkatan juga ada beberapa yang memang lebih usianya lebih tua dari kita juga ada. Satu angkatan. Dan memang dorang coba untuk dorang minder karena memang kan ya berbaur dengan anak-anak generasi Gen Z ini gitu yang bercanda gitu. Ya itu memang dorang kayak ya apa ya, krisis confident lah kalau orang bilang. Tapi kita mencoba kayak apa ya apa dia orang jaga bilang ini kayak menghancurkan menghancurkan orang stigma bahwa akademi itu bukan ketika anak tua itu sudahlah kita sudah bisa nih mau lanjut sekolah nih. Kita mencoba itu tapi menjadi clown di situ. Yang nanti mengerti begitu. Jadi memang kita yang selalu dihujat habis-habisan dari beberapa geng kapak. Dan terpapa. It's okay sih menurut kita sih selama karena orang juga kan memang penghujat. Tercipta untuk menghujat juga. Jadi it's okay selama menghujat itu masih sisi positif, kita menganggap bahwa itu ya sebagai motivasi for kita. So jadi kayak SMSP lagu. Santailah di gulir. Motivasi for kita. Mungkin saja pada saat itu kita merasa bahwa ada satu teman cewek, tapi kita nggak usah mention DP nama ya. Dia merasa krisis confident dan dia bertanya beda umur, maksudnya dong. Dia lebih tua dari kita. Oh yang itu tadi yang ada bilang. Yang tua dari kita. Dia tanya ke kita, gimana sih jadi kayak Ngana begitu? Sih jadi kayak kita apa? Menjadi badut gitu. Kita juga ingin menjadi badut gitu. Yang tetap bisa ya percaya diri meskipun ya tetap diterpah begitu macam sih kayak misalnya orang. Sebenarnya sih bully-bulian sih menurut kita kayak biasa aja menurut kita. Tapi mungkin beberapa orang kan menganggap itu kayak serius tuh. Ya kita ingin bilang sih ke orang-orang bahwa pendidikan itu enggak terlambat sih. Karena enggak bisa mengendalikan 4 elemen juga enggak apa-apa. Kalau di Indonesia kan air, tanah, udara, api kan harus bisa juga. Kan bekerja tapi memang di situ ada proses program manajer. Ada program manajer tapi itu orang harus dari bawah dulu. Jadi menjadi cleaning service di situ. Dulu. Iya, cleaning service dulu baru diangkat menjadi owner McD. Kita pikir owner McD.